Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan kebudayaan yang ada di wilayah Tandul Ciater. Salah satunya yaitu ada rumah adat Betawi. Rumah adat Betawi sendiri memang merupakan alkulturasi dari masyarakat yang pernah mendiami wilayah Jakarta. Pengaruh tersebut pun bisa berasal dari budaya lokal dan internasional. Rumah adat Betawi sendiri juga bisa dibilang perpaduan dari adat Jawa dan Sunda. Karena rumah khas Betawi mirip rumah joglo khas Jawa dan rumah panggung dari Sunda. Ornamennya sendiri pun mendapatkan pengaruh dari internasional seperti Cina, Eropa, dan juga Arab. Rumah joglo dan kebaya memang terlihat mirip, namun pada kenyataannya ini adalah dua jenis rumah adat Betawi yang berbeda. Jika atap rumah kebaya sendiri menyerupai pelana yang terlihat seperti lipatan batik, namun rumah joglo sendiri memiliki pelana yang menyerupai perahu terbalik. Memiliki nama yang sama dengan rumah adat Jawa Tengah, tetapi terdapat perbedaan yang cukup mencolok dengan rumah adat Betawi ini. Rumah adat Betawi yang satu ini memiliki bentuk memanjang dan berbentuk bujur sangkar. Tak hanya itu, rumah ini terbagi menjadi 3 bagian yang meliputi ruangan depan, tengah, dan belakang. Ruangan depan sendiri biasanya digunakan untuk menerima tamu. Ruangan tengah difungsikan sebagai area pribadi seperti kamar dan ruangan berkumpul keluarga. Sementara itu, ruangan belakang biasanya memiliki fungsi sebagai kamar mandi dan juga dapur. Biasanya bentuk rumah Betawi sendiri bisa dibilang cukup luas. Rumah adat Betawi yang satu ini pun dimiliki oleh orang Betawi dengan status sosial yang tinggi. Dalam pembuatannya, rumah joglo sendiri dibangun dengan material kayu berkualitas tinggi. Selanjutnya ada ondel-ondel. Ondel-ondel adalah budaya tak terpisahkan dari adat Betawi, sekaligus menjadi ikon kota Jakarta. Ondel-ondel berbentuk boneka raksasa yang terbuat dari anyaman bambu dan dihiasi pakaian serta aksesoris yang menyerupai manusia. Dalam pertunjukan, boneka ini digerakkan dari dalam oleh seseorang yang biasanya laki-laki karena beban yang cukup berat. Umumnya boneka ondel-ondel dibuat berpasangan layaknya pengantin laki-laki dan perempuan dengan pakaian yang indah. Ondel-ondel laki-laki dibuat berwarna merah, melambangkan semangat dan keberanian. Ondel-ondel perempuan berwarna putih yang menandakan kesucian dan kebaikan. Kemudian ada dodol Betawi, jenis dodol khas suku Betawi. Dodol Betawi berwarna hitam kecoklatan dengan variasi rasa-rasa yang lebih sedikit daripada dodol-dodol daerah lain. Rasa dodol Betawi hanya terdiri dari ketan putih, ketan hitam, dan durian. Proses pembuatan dodol Betawi sangat rumit. Bahan baku pembuatan yang terdiri dari ketan, gula merah, gula pasir, dan santan harus dimasak di atas bangku dengan kayu bakar selama 8 jam. Karena proses pembuatannya yang rumit, hanya sedikit orang-orang yang ahli membuat dodol Betawi. Sebagai ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia, Jakarta memiliki keragaman budaya termasuk di dalamnya sebagai kuliner yang menggugah selera. Bicara soal kuliner, kerak telur menjadi salah satu makanan yang ikonik di Jakarta. Berbahan dasar ketan putih serta telur bebek ini, kerak telur sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang diciptakan secara tidak sengaja karena oleh sekawan orang Betawi yang tinggal di kawasan Menteng. Orang-orang Betawi di kawasan ini kala itu mendapat permintaan dari warga Belanda yang menginginkan makanan lokal sehat sebagai menu pembuka. Lantas para juru masak Betawi pun saat itu menawarkan sebuah kreasi omelet yang menggunakan campuran kelapa. Tidak hanya sekedar sebuah makanan khas Jakarta saja, ternyata di balik keseluruhan rasanya yang gurih, kerak telur juga menyimpan filosofi bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik.